Halo Bapak Ibu para VTuber Indonesia. Hari ini saya ada di Lorin Hotel Sentul. Hari ini saya akan membuat suatu konten untuk terkait dengan marketing plan dan juga tutorial lengkap VTube 3.0. Saksikan kontennya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan kepada Bapak Ibu sekalian tutorial serta marketing plan lengkap mengenai VTube 3.0 yang akan rebound di tanggal 5 Juli 2021. Saksikan videonya, simak baik-baik supaya Anda benar-benar paham mengenai bagaimana Anda nanti menjalankan VTube 3.0. Salam VTuber, double V, yes, yes, yes. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini saya akan membahas cukup banyak topik poin-poin yang ada dalam marketing plan serta tutorial terkait dengan VTube 3.0. Di mana ada beberapa perubahan yang memang harus kita tahu dan supaya kita nanti pada waktu masuk ke dalam aplikasi sungguhnya, maka kita tidak kagok lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama adalah mengenai kita harus mengerti bisnis VTube sendiri itu apa sebenarnya. Ya, Bapak Ibu, bisnis VTube sendiri sebenarnya adalah bisnis advertising. Ya, ada yang kadang mengira bahwa bisnis VTube itu adalah bisnis investasi dan itu salah Bapak Ibu. Jadi VTube bukan investasi, melainkan VTube adalah murni bisnis advertising. Maka dari itu kita adalah berupa sosial media advertising program, ya. Jadi platformnya adalah berupa platform yang mengarah ke sosial media advertising. Oke Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dalam bisnis advertising maka yang kita bahas adalah mengenai iklan atau ads, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, apa sih fungsi daripada ads atau iklan itu? Tujuan iklan itu apa sesungguhnya? Apakah dengan kita beriklan maka kita berharap pasti penontonnya adalah membeli produk yang kita iklankan atau jasa yang kita tawarkan, atau bagaimana? Ya, kalau kita bicara mengenai iklan Bapak Ibu, kita ada beberapa fase sebenarnya Bapak Ibu, yaitu iklan sendiri fungsinya adalah hanya pertama di fase awal adalah untuk memberitahu daripada semua penonton iklan mereka mengenal produk ataupun jasa yang kita tawarkan, atau kita menunjukkan eksistensi diri kita atau diri dari produk tersebut ataukah jasa yang kita tawarkan supaya orang tahu ini ada loh. Karena kalau apabila suatu produk atau jasa orang tidak tahu, bagaimana orang berpikir akan mencari atau boro-boro akan membeli. Karena tidak tahu, tidak mungkin dicari, dan waktu dia butuh tidak mungkin dia tahu itu ada dalam, ternyata ada produk itu. Maka dari itu fungsi iklan yang utama adalah pertama kali untuk mengenalkan eksistensi bahwa ini loh produk itu ada. Ada produk yang namanya A, ada produk atau jasa yang namanya B. Maka dibutuhkan iklan untuk brand awareness. Jadi untuk menyatakan bahwa produk ini ada. Sehingga suatu ketika apabila Bapak Ibu ada kebutuhan akan suatu produk tertentu, misalkan Bapak Ibu misalkan contoh lagi butuh air mineral, otomatis kita yang terbayang apa? Satu produk yang paling utama, brand yang tertentu, karena air itu yang paling sering diiklankan. Contoh seperti itu. Sama seperti kita misalnya butuh minyak goreng, maka pasti Bapak Ibu atau khususnya para ibu-ibu sekalian akan membeli produk yang menurut Ibu atau Bapak Ibu sekalian paling terkenal. Dalam artian terkenal dalam keseharian. Minyak biasanya tidak berganti-ganti. Kalau sudah favorit dengan satu produk, akan terus ke situ. Karena itu adalah yang sudah di brand awareness oleh si pemilik produk. Ya, saya nggak usah sebutkan namanya, tapi pasti Bapak Ibu sudah punya pilihan sendiri. Nah, itulah fungsi. Saat kita butuh, kita mencari yang sesuai yang kita tahu dan yang kita tahu. Kalau kita nggak tahu ada produk yang tidak pernah kita ketahuin, kita nggak mungkin mencari. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Jadi kita akan mencari produk yang kita tahu. Nah, bagaimana orang tahu kalau kita tidak pernah diiklankan? Maka fungsi iklan adalah memberitahu para khalayak ramai atau masyarakat semua, ini loh ada produk yang namanya ini, fungsinya untuk itu. Ya, itulah salah satu bentuk fungsi iklan. Oke, jadi kalau apabila
iklan tadi sudah memberikan pengenalan produk sehingga orang tahu adanya produk itu, dan saat dia butuh, pastilah apa yang dia akan pilih dalam pilihan dia terkait dengan kebutuhan, pasti yang paling sering atau yang paling sering dilihat atau sering didengar. Maka dari itulah fungsi iklan di sana, baik itu audio maupun video maupun dengan bentuk hanya visual banner. Kalau dia sering melihat itu, dia pasti suatu ketika ingat, oh mau beli ini, ingatnya adalah merek tertentu. Maka disitulah posisi daripada iklan, ya. Jadi setiap calon konsumen ingat kepada produk Anda, maka dia akan selalu membeli produk Anda. Oke, Bapak Ibu sekalian. Demikian pula untuk secara total step daripada untuk orang memberikan digital advertising itu mempunyai 3 step, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tadi saya bilang brand intro, jadi mengenalkan produk tersebut, yaitu melalui advertising kita menggunakan eksistensinya tahu. Berikutnya juga akan dengan seringnya maka menjadi suatu brand awareness. Dan terakhir adalah menjadi top mind. Top mind adalah saat dia sudah tiap hari mendapatkan informasi yang terus-menerus akan satu produk, saat dia ada kebutuhan, dia pasti memilih produk tersebut. Demikian konsep iklan yang dijalankan dalam platform VTube 3.0 yang ke depan akan segera kita launching. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita membahas VTube 3.0. Mungkin Bapak Ibu dan bertanya kepada kami, antara VTube 3.0 dengan VTube 2.0 yang tempo hari, lebih mudah mana? Apakah kita dengan 3.0 ini lebih sulit atau lebih mudah atau bagaimana? Ya, sebenarnya sama Bapak Ibu. VTube 3.0 itu adalah perkembangan daripada VTube 2.0 yang mana tidak dipersulit juga tidak dipermudah, tetapi lebih banyak manfaat atau fitur-fitur yang ada. Jadi bukan sulit tetapi ditambahkan fitur-fitur baru yang mana membuat VTube 3.0 menjadi lebih powerful. Karena tidak sekedar kita menonton sendiri, tapi kita sebagai VTuber diminta naik kelas. Yang dulunya hanya sekedar penonton, sekarang kita bisa mempunyai posisi lain yaitu sebagai promotor advertising atau promotor iklan. Kita bisa menjual iklan yang ada kepada khalayak rame. Selain tetap seperti VTube yang dulu, menonton kita dapat uang daripada VTube, tetapi dengan sebagai promotor, Bapak Ibu juga bisa mempromosikan produk Anda sendiri, atau bahkan Anda bisa mengajak rekan-rekan sekitar kita untuk menjadi memasang iklan di VTube. Artinya bahwa kita tidak sekedar nonton saja, tetapi ada tambahan baru yang mana kalau nonton tetap dapat uangnya, tetapi kalau kita mengajak orang, kita juga mendapatkan penghasilan tambahan lagi sebagai seorang promotor iklan. Itulah yang berbeda antara VTube 2.0 dengan VTube 3.0 yang mana ditambahkan fasilitas itu, dan ada beberapa fasilitas lain nantinya. Di antaranya juga nanti akan ada games-games juga. Nah, entah bagaimana tempatnya, nanti kita akan mendapatkan informasi setelah VTube 3.0 di launching. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanya mengapa kita memilih VTube Ads, kenapa, apa sih keunggulan VTube Ads dibandingkan dengan platform lain? Ya, yang pertama adalah orang berpromosi lewat VTube Ads ada 4 keuntungan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bahwa semua iklan yang ada dalam VTube itu adalah tidak di-skip oleh penontonnya. Kalau di tempat YouTube dan sebagainya kadang-kadang skip, tetapi khusus untuk di VTube penontonnya tidak skip, maka disebut non-skippable advertising. Yang kedua, simple dan easy. Di tempat lain mungkin orang bisa daftar, tapi untuk bagaimana mendaftar iklannya mungkin prosedurnya butuh beberapa prosedur langkahnya. Kalau di VTube tidak, join, tinggal pasang, langsung. Jadi dimudahkan atau kita bilang simple dan easy untuk memasang iklan di VTube. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah audiennya bisa kita target. Kalau di tempat platform lain, semua audiennya lihat. Padahal mungkin segmennya beda. Contoh, kalau Bapak Ibu mempromosikan produk terkait dengan pria, maka akan ditonjolkan maskulinnya.
Tapi kalau produknya kewanitaan, maka lebih ditonjolkan sisi feminimnya. Jadi targetnya bisa dipilih. Di VTube bisa memilih, kita mau segmennya hanya untuk cowok, atau hanya untuk cewek, atau untuk segmen umur tertentu, atau kota-kota tertentu bisa ditargetkan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih lebih spesifik supaya mendapatkan kemungkinan customer atau calon customer lebih besar. Karena kita bisa memasang target khusus untuk setiap customer yang kita mau promosikan. Misal contoh, Anda promosi makanan untuk semua, tapi kalau ada promosi misalkan minyak wangi untuk wanita, lebih disegmenkan khusus. Atau mungkin ada sesuatu misalkan mengenai apa, misalkan shaver untuk cowok, untuk cukur rambut, maka segmennya untuk cowok sehingga lebih spesifik. Atau mungkin kalau Bapak Ibu punya toko di kota tertentu, Bapak Ibu bisa mentargetkan di kota itu aja. Karena supaya yang penontonnya ataukah nanti calon konsumennya benar-benar adalah di kota itu, sehingga peluang untuk Anda lebih berhasil dengan menggunakan VTube Ads jauh lebih besar dibandingkan di platform lain. Dan yang terakhir adalah bahwasanya Bapak Ibu adalah wide untuk ininya ditonton oleh 17 juta member yang saat sekarang bergabung di VTube. Dan nanti seiring dengan waktu akan bertambah banyak member VTube. Sehingga potensi menjangkau customernya sangat-sangat lebar. Itulah yang disebut 4 keunggulan mengapa kita memilih menggunakan VTube Ads untuk promosi iklan. Bapak Ibu sendiri atau tetangga atau saudara atau UMKM semuanya memilih VTube Ads untuk berpromosikan di sana. Oke Bapak Ibu sekalian ya, nanti Bapak Ibu dalam program VTube Ads kita akan mengenal perbedaan dibanding VTube 2.0 dengan 3.0 adalah kita dipisah menjadi personal account dan business account. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu pada waktu dulu bisnis dan personal hanya bedanya kalau bisnis bisa untuk iklan. Ya, salah satunya, tapi nanti ke depan kita untuk Bapak Ibu yang join sebagai member VTube bisa memilih apakah mau personal account dan ataukah business account. Apa yang membedakan? Kalau kita masuk dalam personal account, maka ada 2 hal yang tidak bisa kita lakuin, yaitu tadi views programnya nggak dapat. Jadi hanya personal account bisa posting video, Bapak Ibu bisa menonton video, tapi untuk views program, untuk mendapatkan uang dari VTube tidak bisa. Maka dari itu untuk bisa mendapatkan uang dari VTube atau memasang iklan di VTube, Bapak Ibu harus masuk ke dalam business account. Ya, jadi business account dia perbedaan dengan personal adalah 2, yaitu mengenai views programnya bisa jalan hanya di business account dan memasang VTube Ads-nya juga harus ada di business account. Ya. Jadi kalau ke depan Bapak Ibu, kita akan ada perubahan. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang VTuber lama maupun VTuber baru, ada beberapa istilah yang berubah, ya. Kalau dulu Bapak Ibu akrab dengan kata VP atau viewpoint, maka viewpoint itu nanti di bisnis VTube 3.0 tetap ada, tetapi cara memandangnya berbeda. Apa yang berbeda? Oke, saksikan tabel berikut. Oke, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada VP, viewpoint, dan ada V atau views, ya. Jadi untuk kalau Bapak Ibu untuk menonton iklan, ya, untuk menonton iklan, maka yang dibutuhkan adalah views. Artinya harus ada views atau paket iklan. Jadi seperti contoh kalau kita misalkan bicara main game, ya, di tempat game entah di time zone atau apa, Bapak Ibu butuh namanya koin atau token, ya, atau mungkin berupa card yang ada isinya berapa poin, ya. Sama, itu adalah views. Nanti ke depan kita menonton membutuhkan views, ya. Jadi apabila dengan adanya views, itulah yang nanti Bapak Ibu harus mempunyai viewsnya. Dengan menonton, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan views, ya. Bapak Ibu untuk menonton butuh views, tetapi untuk selesai menonton juga mendapatkan views. Jadi semuanya satuannya adalah views. Bapak Ibu apakah bisa gratis? Bisa Bapak Ibu. Anda join VTube, yang nantinya join VTube harus lewat V+, ya. Karena kita V+ dan VTube itu satu kesatuan Bapak Ibu. Nanti Anda waktu masuk, waktu launching nanti, saat Anda masuk ke dalam
webnya kita, Fitup.co, maka Bapak Ibu akan masuk ke sana, bisa download aplikasi Fitup di sana. Fitup 3.0 akan di-download lewat websitenya kita. Dari situlah di-download, kemudian di dalam itu join-nya lewat V+. Ya. Supaya Bapak Ibu nggak bingung, kita yang bisa mereferalkan atau mengajak member itu adalah di V+. Fitup itu adalah aplikasi tambahannya yang didapatkan dari Bapak Ibu atau member Bapak Ibu saat Anda join V+ dengan kode referensi orang yang mengajak Anda, maka Anda akan mendapatkan bonus program kedua namanya Fitup. Jadi V+ dan Fitup adalah double V, satu kesatuan kolaborasi yang disebut dengan V2 Collaboration. Ya, ada V+ masuknya dan bisa mendapatkan Fitup untuk menontonnya. Ya, V+-nya adalah suatu e-commerce yang dimana dalam itu ada produk-produk yang ditawarkan, tetapi Bapak Ibu tidak harus membeli produk. Mau membeli silakan karena itu adalah pilihan. Dan untuk join V+ ataupun Fitup, Bapak Ibu adalah gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Nanti setelah Anda join V+, maka Anda mempunyai hak akses yang namanya Fitup 3.0, di mana Fitup 3.0 setiap Bapak Ibu menonton video iklan, 10 video iklan yang ada dengan jeda waktu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan views. Ya, dan views itu akan dikumpulkan berkali-kali sehingga menjadikan suatu jumlah kumpulan tertentu. Dan views tadi Bapak Ibu bisa pakai untuk meningkatkan Bapak Ibu punya views atau tingkat levelnya Bapak Ibu di Fitup, ataupun Bapak Ibu juga bisa menggunakan views tadi untuk membeli paket iklan. Ya, di mana kalau Bapak Ibu satu views itu bisa dipakai untuk 5 banner ads. Atau kalau video satu views bisa dipakai untuk 1 video ads. Ya, jika Anda misalkan Anda mau masang nih, saya kepingin masang 1000 punya 1000 views, maka Bapak Ibu bisa dapat 1000 video ditayangkan. 1000 kali video ditayangkan apabila Bapak Ibu mau promosi, atau 5000 banner ads yang mau dipromosikan. Pilihannya bisa milih banner atau milih video. Jadi satu views itu bisa ditukarkan menjadi iklan sebanyak 1 video atau 5 banner ads. Ya, jadi Bapak Ibu, Anda nonton maka akan mendapatkan bukan VIP lagi tapi views. Kalau dulu Anda nonton dapat VIP, sekarang Anda akan nonton dapat views. Ya, nah, tetapi kalau Bapak Ibu suatu ketika kepingin dari views tadi menjadikan uang, apakah bisa? Bisa, sangat bisa Bapak Ibu sekalian. Maka caranya adalah Bapak Ibu tinggal menukarkan dalam converter kita, di exchange counter kita, maka views tadi bisa ditransfer menjadi VIP. Dan VIP lah yang nantinya akan diterjemahkan menjadi rupiah. Dan kabar menariknya, satu VIP tetap masih Rp14.000. Ya, tepuk tangan untuk kita semua karena banyak di sana bilang bahwa VIP tidak ada harganya. Tetap Bapak Ibu, VIP adalah harganya Rp14.000. Dari views kita bisa tukar menjadi VIP. Nah, satu VIP itu nilainya berapa? Setara dengan 100 views. Dan kalau Bapak Ibu menonton, setiap kali menonton video, satu video ataupun banner yang ada dalam Fitup, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sebanyak 3 views. Ya, satu kali menonton 3 views. Artinya kalau Bapak Ibu satu hari menonton 10 iklan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 30 views. 30 views kalau kita terjemahkan menjadi VIP sama dengan 0,3 VIP. Ya, jadi Bapak Ibu sudah terbayang, tidak beda dengan kondisi yang dulu. Dulu Anda juga 0,3 VIP, sekarang pun adalah 0,3 VIP. Kalau diterjemah jadi uang menjadi 0,3 VIP, tapi kalau diterjemahkan dalam bentuk views namanya adalah 30 views. Ya, Bapak Ibu, jadi di sana ada yang dulu ngomong bahwasanya tidak menarik. Nah, menurut Bapak Ibu tidak menarik? Sama seperti dulu, bahkan lebih menarik karena sekarang kita mempunyai hak bisa menjual iklan kita.
Kalau dulunya kita hanya menonton, sekarang selain menonton, mendapatkan views, Bapak Ibu juga bisa menjadi seorang promotor untuk iklan, dan Bapak Ibu akan bisa menjual viewsnya ke orang lain, sehingga itu pun akan menjadi uang atau penghasilan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi beberapa dalam VTube 3.0 ini ada beberapa istilah yang berubah Bapak Ibu. Kita ada juga mengenal namanya views reward ya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu menonton, maka Bapak Ibu mendapatkan yang disebut dengan nama reward berupa views yang disebut views reward. Tetapi sama, itu views. Jadi Bapak Ibu menonton membutuhkan views, dan Bapak Ibu hasil menonton mendapatkan views ya. Jadi kita nanti nilai poin-poin yang ada adalah tetap menggunakan kata views ya Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu mau mencairkan views tadi, harus dikonversi dulu menjadi yang namanya VP atau view point. Jadi kalau sudah diterjemah ke VP di EC, maka bisa dijual kepada company, maka akan dihargain satu VP senilai Rp14.000 saat sekarang Bapak Ibu. Dan seperti dulu pernah disampaikan oleh kita punya CEO, Mr. Jack Wei, ke depan ada kemungkinan VP-nya akan lebih dari 14.000. Kita tunggu bersama-sama supaya hasilnya saat tinggi, ya itu adalah hak kita semua. Karena nilai views VP itu akan naik seiring dengan pertumbuhan company ini. Oke Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang menanyakan, apakah masih ada jual beli VP seperti dulu antar member? Saya bilang no, tidak ada. Karena sesuai dengan aturan regulasi yang sudah disepakatin dari SBI, tidak ada lagi jual beli VP antar member. Bapak Ibu hanya bisa menjual VP kepada perusahaan, dan perusahaan akan langsung mencairkan VP Anda dengan 2 hari kerja lewat bank yang ada, akan ditransfer ke rekening Anda. Itu kalau Anda menjual dalam bentuk VP. Tapi kalau Anda mau membeli, untuk mungkin Anda kepingin bisa untuk iklan lebih banyak, atau Anda kepingin mendapatkan level yang lebih tinggi untuk program-program awareness-nya, maka Anda bisa membeli, tapi yang dibeli bukan VP. Kita tidak menjual VP lagi perusahaan, tapi yang bisa dibeli adalah views-nya. Karena views itu adalah untuk mengaktifkan atau untuk meningkatkan kita punya level kita atau program brand awareness kita di dalam aplikasi VTube 3.0. Termasuk juga views bisa dipakai untuk membeli iklan yang ada. Jadi kita bisa pasang iklan dengan views, kita pun menonton dengan views. Otomatis seperti demikian. Ya, ada beberapa program ya. Programnya terbagi menjadi 2 Bapak Ibu. Ada program yang disebut dengan nama basic dan premium. Ya, kalau basicnya ada Bapak Ibu bisa lihat di layar sebelah. Basic A itu adalah program 100.000 views, maka Bapak Ibu akan mendapatkan reward dari 1.000 views tadi, maka akan mendapatkan reward 1.200 views. Artinya tiap hari Bapak Ibu akan mendapatkan 30 views. Kalau basic B 10.000 views, maka total rewardnya menjadi 12.400 views, atau per hari mendapatkan 310 views. Dan tertinggi adalah basic C, yaitu di mana 50.000 views, maka Bapak Ibu akan mendapatkan total reward senilai 63.000 views, atau per hari 1.575 views. Ini adalah untuk program basic A sampai dengan C. Nah, tetapi kalau kita kepingin awarding kita kepingin brand awareness kita sampai dengan program top of mind, artinya kita kepingin customer itu sampai benar-benar membeli, berarti kita harus butuh views lebih banyak dong, otomatis. Nah, itu ada program yang disebut dengan nama premium, dan premium pun terbagi menjadi 3, ada premium A, premium B, dan C. Premium A itu adalah 100.000 views, di mana akan menjadikan total rewardnya 128.000 views, atau daily rewardnya 3.200 views ya. Demikian juga premium B 500.000 views, total rewardnya adalah 650.000 views, dan mendapatkan tiap hari 16.200 views. Premium C adalah 1 juta views dan mendapatkan total reward 1.350.000 views, atau total daily-nya adalah 33.000
33.700 views. Jadi inilah adalah program-program yang ada. Kita terbagi menjadi 2 program. Program yang disebut brand awareness untuk mengingatkan lebih lanjut kepada ini, atau program yang top of mind. Jadi benar-benar sudah level tertinggi kita adalah program top of mind. Dan yang membedakan, apa bedanya antara basic dengan premium Bapak Ibu? Kalau basic Bapak Ibu, maka semua hasil total rewardnya Bapak Ibu semuanya kembali ke Bapak Ibu dalam bentuk views. Silakan Anda mau viewsnya dipakai untuk menaikkan kepada level berikutnya, ataukah viewsnya Anda mau cairkan menjadi uang dengan mengkonversikan menjadi VIP di exchange counter kita yang terbaru. Yang mana exchange counter itu nanti ada dalam aplikasi. Jadi langsung otomatis tinggal klik langsung masuk dan langsung diproses ya. Tidak seperti dulu kita harus transfer, tidak diperbolehkan lagi. Semuanya dibeli oleh company ya. Nah, tetapi yang membedakan kalau Bapak Ibu ngambil program yang disebut premium, maka ada kewajiban daripada Bapak Ibu. Misalkan contoh premium A, maka wajib menggunakan ada 5.000 viewsnya yang akan dijadikan untuk VTube Ads. Jadi dari views yang ada tidak semuanya bisa diuangkan, tapi sebagian adalah dirupakan dalam bentuk iklan murni, yang mana Bapak Ibu karena sebagai top of mind program, Bapak Ibu memang diwajibkan menjadi seorang promotor iklan sejati, di mana Bapak Ibu harus mengarahkan views tadi untuk bisa kita ibaratnya kita uangkan. 2 cara. Bapak Ibu punya usaha sendiri atau UMKM, silakan Anda berpromosi di VTube. Gunakan views yang sudah ada di situ. Views untuk advertising. Atau Anda juga bisa mengenalkan kepada orang lain, tetangga, atau sahabat, atau rekan kerja Anda, atau UMKM yang lain untuk yuk mereka ajak untuk beriklan di VTube dengan menggunakan Anda punya views ads tadi. Ya, jelas Bapak Ibu, kalau Anda mengambil premium, maka Anda adalah memilih sebagai seorang VTuber yang sekaligus promotor jati, di mana Anda memang akan terlibat aktif sebagai pemasang iklan, baik untuk diri Anda sendiri ataupun untuk membantu UMKM atau orang sekitar Anda untuk menumbuhkan UMKM bersama-sama. Ini adalah sesuai dengan arahan dari Pak Jokowi, di mana kita akan membantu menumbuhkan 100.000 UMKM yang beriklan di VTube. Dan kalau Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mempunyai suatu perusahaan secara korporasi dan Bapak Ibu berniat beriklan secara lebih serius lagi, tidak sekedar level UMKM tapi sebagai level partner bisnis, maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan deal sebagai advertising partnership ya, di mana akan mendapatkan price list yang berbeda, advertisingnya juga agensi yang berbeda. Bapak Ibu bisa menghubungin ke partnership vtube.co ya. Di situ ada saya sampaikan partnership@vtube.co itu adalah email yang Bapak Ibu bisa arahkan untuk berpartner dengan perusahaan secara langsung. Jadi kalau Bapak Ibu secara perusahaan ke perusahaan atau B2B, Bapak Ibu bisa untuk menghubungi perusahaan melalui email partnership@vtube.co. Demikian Bapak Ibu, jadi kita lengkap. Anda hanya sebagai ikut berpartisipasi di VTube sebagai untuk brand awareness saja, ataukah Anda mau menjadi seorang promotor dengan mengambil program top of mind, ataupun Anda sebagai B2B. Demikian Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, ini sekaligus juga saya menyampaikan beberapa, mungkin saya lihat dari channel saya ada beberapa ibu yang menanyakan, Pak nantinya apakah ada misi bintang di VTube 3.0? Saya jawab tidak ada ya, jadi tidak ada misi bintang lagi di VTube 3.0, yang ada adalah program basic dan program yang disebut dengan nama program tadi adalah program premium ya. Kita sudah tidak ada lagi namanya bintang-bintang lagi, semua sudah tidak ada. Untuk peringkat juga tidak ada, yang ada adalah sekarang program untuk terkait dengan advertising kita. Oke, Bapak Ibu sekalian juga ada menanyakan apakah nanti di VTube 3.0 ada EC? Pasti ada, dan EC yang ada di VTube tidak terpisah seperti VTube lama, tetapi exchange counter itu akan ada di dalam aplikasi VTube dan V+, kolaborasi VTube.
Di dalamnya langsung, di mana EC adalah sebagai fungsi konverter. Konverter adalah mengkonversikan. Apa yang dikonversikan? Kalau ada VP, bisa dikonversikan jadi views untuk memasang iklan atau VTube Ads. Sedangkan kalau untuk kita mau jual kepada perusahaan, viewsnya kita convert menjadi VP. Maka kita menjual dalam bentuk VP, yang mana VP nilainya 14.000, tetapi hasil menonton dalam bentuk views bisa dikonversi menjadi VP. Itu semua dilakukan dalam Ads Counter. Dan juga ada satu hal lagi, bahwa VP, kalau sudah kita konversi jadi VP, dan kita setiap kali menonton, kan Bapak Ibu tahu tuh, setiap hari nonton Bapak check in dapat mendapatkan namanya shopping voucher, betul? Nah, shopping voucher itu, satu shopping voucher ditambah 3 VP atau 1:3, maka kalau digabung 4 ini akan dihargain menjadi shopping point di tempat V+. Jadi konversinya dari VTube bisa berkonversi ke V+. Untuk apa? Kalau contoh Bapak Ibu mau beli produk nih, nilainya 300.000 di tempatnya V+. Maka dengan Bapak Ibu mengkonversikan 3 VP Anda dan 1 shopping voucher Anda, ya, 3 VP tambah 1 shopping voucher, totalnya ada 4, maka 4 ini menjadi nilainya sebagai shopping point. Senilai setiapnya dihitung dengan harga 15.000. Jadi akan mendapatkan potongan harga sebanyak 60.000, sehingga kalau produknya 300.000, maka Anda dapat potongan 60.000, Anda cukup hanya membayar 240.000. Ya, itulah konversi yang akan ada di Ads Counter kita. Ya, termasuk juga bisa kita konversikan menjadi rupiah. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian sistem konversi yang ada di YouTube ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu selama ini yang masih ragu, bingung bagaimana konversinya. Demikianlah yang saya bisa sampaikan supaya Bapak Ibu lebih paham. Oke Bapak Ibu, saya akan membahas detail lagi. Tadi sudah saya bahas mengenai Ads Counter. Nah, sekarang saya akan bahas lebih ke Ads Counter-nya. Apa sih bedanya Ads Counter lama dengan yang new Ads Counter? Ya, Bapak Ibu sekalian, Ads Counter kita sudah diperbaiki, disempurnakan sedemikian rupa sehingga sekarang Ads Counter menjadi lebih powerful. Kenapa? Satu, karena lebih safety. Bapak Ibu tidak ada lagi penipuan-penipuan. Karena akan otomatis dihandle oleh perusahaan. Bapak Ibu cukup mengkonversi views yang sudah Anda punya, Anda konversikan jadi VP. Maka dari VP itu akan diterima oleh perusahaan dan akan ditransfer dalam bentuk rupiah kepada Bapak Ibu sekalian. Satu. Yang kedua, caranya sangat simpel. Tadi saya sebutkan, cukup hanya diklik langsung masuk konversi. Ya. Dan juga bisa dipakai untuk membeli views. Anda bisa membeli views tambahan di Ads Counter. Jadi bisa jual tadi, viewsnya jadi VP, tapi juga Anda bisa membeli views yang ada. Yang boleh dibeli adalah views, karena views tadi fungsinya adalah untuk menonton iklan ataupun untuk memasang iklan. Ya, jadi menonton dan memasang iklan pakai views, tapi kalau Anda mau menjadikan uang, maka dikonversi menjadi VP. Oke? Dan juga perusahaan itu juga menjual VP, tetapi minimum adalah perusahaan bukan menjual, tetapi hanya membeli VP Anda. Ada batasannya Bapak Ibu, yaitu kalau Anda menjual VP dulunya harus minimal 25 ya Bapak Ibu. Ingat yang dulu yang dilama karena adalah cuma 10 VP, maka sekarang yang bisa dibeli oleh perusahaan atau Anda menjual itu adalah minimal 25 VP. Oke Bapak Ibu, jadi yang keempat adalah bahwasanya Anda kalau menjual VP atau perusahaan membeli VP, tapi sekarang ada pembatasan sesuai dengan regulasi yang diminta oleh SBY, maka kita minimum yang bisa kita jual adalah 25 VP ya. Tetapi tentunya tetap ada 10 VP yang masih harus ketahan. Kenapa? Tanpa 10 VP yang ketahan maka tidak bisa dijual semua. Kok 25 murni tidak bisa, karena yang bisa ketahan kan 10, tinggal 15, berarti belum bisa dijual. Jadi Bapak Ibu, berapa minimum VP yang bisa Bapak Ibu miliki untuk bisa dijual? Minimal adalah 36. Loh, kok 36 ya? Kok nggak 35? Karena ada satu VP yang dibutuhkan untuk verifikasi. Nanti akan saya bahas pada sesi berikutnya ya. Selesai ini.
1 VP itu untuk verifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memverifikasi akun pertama kali dan hanya sekali aja butuh yang namanya verifikasi akun, dan itu membutuhkan VP senilai 1 VP. Yang kedua adalah 10 VP harus ditahan. Berarti harus ada 11 VP. Dan 25 yang Anda mau cairkan kan, ya totalnya adalah 36 VP Bapak Ibu sekalian. Itu adalah minimum yang Anda punya. Jadi yang dicairkan adalah 25 VP, dan maksimal yang Anda bisa jual kepada perusahaan adalah 500 VP per hari. Ya Bapak Ibu, 500 VP per hari. Kalau dulu bisa sampai 2000, sekarang hanya maksimal 500 VP setiap hari. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, ini adalah hampir sampai sesi terakhir, yaitu mengenai verifikasi ulang VTuber ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu ingat di channel-channel sebelumnya saya sempat menyampaikan berkali-kali. Bapak Ibu sekalian, usahakan Anda verifikasi secara ID Anda benar. Jangan menggunakan KTP orang, jangan menggunakan KTP di bawah 18 tahun atau lebih dari itu ya. Saya sudah berkali-kali menyebutkan, bahkan banyak dari Bapak Ibu yang mungkin ya saya nggak tahu, saya nggak ngomong itu haters ya. Saya bilang itu VTuber, tapi VTuber yang kadang-kadang dalam tanda petik agak tamak. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang menggunakan robot. Akunnya sampai 1000, bahkan sharing ke saya, Pak, saya akun sampai 100 sekian, dengan bangganya bilang ke saya, oke, silahkan Anda berbangga di waktu itu. Tapi saya sudah memberitahu, nanti VTuber yang baru akan ada verifikasi. Nah, saat ada verifikasi inilah Anda yang punya akun abal-abal akan terverifikasi dan Anda tidak akan lolos. Jadi yang lolos cuma 1 akun yang asli. Kenapa? Karena cara melakukan verifikasi di VTuber tadi saya sebutkan di sebelumnya, ada biayanya $1, 1 VP ya, 1 VP. Di mana untuk verifikasi 1 VP ini, kalau Anda misalkan contoh nama Anda Budi, Anda diminta memverifikasi adalah dengan KTP ya. Nama yang ada di VTuber tidak bisa diubah. Yang pertama kali Anda daftarkan dulu, ingat pada waktu itu pertama selfie pakai VTuber tanggal 15 April 2020, Anda disuruh megang KTP. Nanti KTP itulah yang dijadikan patokan sebagai ID Anda. Jadi kalau KTP-nya tidak ada, maka tidak bisa lolos verifikasi Bapak Ibu. Jadi Anda dari sekarang sebelum VTuber on, persiapkan kalau memang ada yang KTP-nya rusak atau KTP-nya belum diurus dan sebagainya, segera mengurus KTP, karena Anda untuk akun Anda terverifikasi butuh KTP yang legal ya, KTP yang sudah eKTP, yang mana nanti akan diverifikasi oleh sistem, dan bukan Anda foto terus Anda bisa diduplikat macam-macam. Terus ini KTP-nya harus langsung diverifikasikan di alatnya VTuber. Jadi di aplikasi VTuber kayak aplikasi lain langsung membaca KTP. Jadi Anda tidak bisa jepretnya, Anda copy terus paste gitu, nggak bisa. Harus ditunjukkan, nanti akan dijepret oleh alatnya dari VTuber ya. Langsung dari aplikasi VTuber akan memoto Anda punya KTP. Maka dari itu kalau KTP-nya tidak ada yang asli, maka Anda tidak akan berhasil verifikasi. Dampaknya apa? Kalau Anda tidak berhasil verifikasi, maka Anda tidak bisa mencairkan VP Anda. Karena untuk mencairkan VP butuh verifikasi sekali saja ID Anda dengan KTP Anda. Jadi satu ID yang ID-nya misalnya contoh namanya dulu Budi 123, sekarang nggak akan bisa. Anda dulu mungkin bisa ganti nama Budi 123, tetapi dengan KTP-nya diubah-ubah, maka KTP yang diubah-ubah itu tidak akan berlaku lagi. Ya, jadi bye-bye teman-teman yang dulunya bilang bisa dengan robot dan bisa dengan bangganya ke saya bilang, Anda bisa punya 100 akun, nanti akan tinggal 1 yang murni. Kecuali Anda memang punya orang-orang asli. Ya, hanya orang asli dan memang KTP-nya ada yang bisa mengambil uang yang ada di VTuber. Jadi benar-benar kami menseleksi. Kalau tidak benar akunnya abal-abal, maka sorry, tidak akan bisa ditarik uangnya di VTuber. Jadi Anda harus benar-benar punya KTP asli per akun yang Anda daftarkan. Oke? Jalankan dulu, saya sudah sampaikan, tapi ya banyak yang bilang boleh berapa, boleh berapa. Nah, kalau untuk mengenai satu rekening, apakah boleh lebih dari berapa bank yang dipakai? Kita masih memperbolehkan 3, ya. Jadi satu rekening bank boleh dipakai untuk 3 akun, masih diperbolehkan.
Jadi kalau Bapak Ibu hanya punya suami yang punya akun, punya rekening untuk suami, istri, anak, boleh. 3 dipakai, 1 rekening suami dipakai untuk istri dan anak boleh. Ya, maksimal 3, tidak boleh lebih. Ya, tetapi untuk KTP-nya wajib 1 orang 1. Jadi 1 orang tidak bisa punya sampai puluhan akun lagi seperti dulu. Dulu banyak abal-abal, nama Budi 1 bisa sampai beranak Budi 100 karena dia menggunakan modifikasi nomor KTP. Dulu kan cuma hanya ngetik, maka boleh, sekarang nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa verifikasi, dampaknya apa? Anda tidak bisa lagi untuk menarik uang di Fitup. Jadi VP Anda tidak bisa dicairkan. Ya, dari sekarang silakan bagi yang merasa dokumentasi atau prasyaratnya belum lengkap, silahkan dilengkapin sebelum Fitup 3.0 launching di hari Senin. Oke Bapak Ibu, sebenarnya kalau Anda yang dulu sempat mencoba menggunakan KTP orang lain, Anda memakai nama orang lain atau entah dengan cara gimana, saya nggak tahu Anda mendapatkan KTP tersebut dan Anda memalsukannya atau menggunakan identifikasi, sebenarnya Anda bisa dijerat dengan pasal 35 ya. Pasal 35 JO pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ITE. Anda bisa kena pasal itu kalau mau diproses. Kalau Anda mau bertahan bahwa Anda merasa benar tapi Anda menggunakan data yang salah, Anda bisa diproses oleh company, yaitu akan ada denda senilai 12 miliar atau denda atau kurungan sebanyak 12 tahun penjara. Ya, untuk itu hati-hati Bapak Ibu, jangan memasukkan data orang lain, gunakan data yang Anda yang asli. Fitup sudah memberikan kesempatan, tidak perlu Anda menjadi tamak untuk harus punya 2-3 akun. 1 akun cukup. Kalau Anda punya istri, ya boleh. Nah, saya nggak sarankan ya, kalau Anda mau punya istri 4 gitu nggak. Kalau Anda punya 4, memang dapat 4. Tapi bukan saran dari saya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, Anda boleh mendaftarkan anggota keluarga Anda, orang tua, mertua dan sebagainya, asalkan usia 18 tahun maksimal 70 tahun, maka boleh terdaftar di Fitup dan berhak untuk mendapatkan potensi yang sama. Oke Bapak Ibu sekalian, oke Bapak Ibu, kita sudah sampai di ujung daripada marketing plan dan juga tutorial hari ini, yaitu saya akan membahas mengenai kolaborasi Fitu. Fitu adalah Fitup dan Fiplus. Kedua aplikasi adalah dalam satu program. Mereka dijembatani konverter dengan EC dan berkolaborasi antara Fitup menghasilkan uang bisa digunakan di Fiplus. Apa yang bisa digunakan? Fiplus ini menerima SP atau shopping voucher dari Fitup. Tadi saya sebutkan kan, kalau Anda punya VP-nya dari Fitup, ada VP sebanyak 3 ditambah shopping vouchernya 1, maka dikonversi menjadi uang 60.000 masuk ke dalam Fitup. Fiplus ya. Jadi dari Fitup bisa kolaborasi dengan Fiplus dengan cara mengkonversikan dapat diskonnya. Demikian pula setiap member yang join di Fiplus akan mendapatkan Fitup. Jadi sekarang kita tidak bisa merekrut orang lagi di Fitup. Kita harus merekrut di Fiplus. Tetapi dengan kode referral yang ada, kita hanya bisa di Fiplus karena Fiplus yang boleh mempunyai kode referral dan mengundang pakai kode referral. Maka undangan setiap mitra yang bergabung di Fiplus otomatis akan menjadi member Fitup dan mempunyai fasilitas bisa menonton menghasilkan uang di Fitup. Ya. Dan juga 5% views reward dari mitra Fiplus yang tadi merekomendasikan, setiap kita merekomendasikan mitra Fiplus, kita akan dapat 5% views yang ada dari setiap member Fitup. Ya. Jadi Anda merekrut member Anda atau mitra Anda di Fiplus, tapi waktu dia menjalankan Fitup, maka 5% views-nya akan masuk ke views Anda. Ya Bapak Ibu, jadi ya masih ada. Kenapa Anda tidak boleh merekrut di Fitup? Karena Fitup tidak boleh referral karena dia iklan. Tapi Fiplus, dia boleh merekrut karena dia adalah e-commerce. Dan memang secara basically bisa ada kode referral dan ada untuk mendapatkan nilai atau referensi referral. Referralnya akan didapat juga. Karena berkolaborasi maka dapat referralnya. Dan setiap leader Fiplus yang mendapatkan extra views akan ada syarat ketentuan berlaku yang nanti akan disebutkan dalam detail marketing plan-nya lebih lanjut. Ya, tentunya. Jadi kalau Bapak Ibu boleh menilai, sebenarnya antara Fitup lama dengan Fitup baru lebih powerful, tetapi tidak mengurangi hak Bapak Ibu sekalian yang dulunya ada di
VPlus lama, di VTube lama. Tapi sekarang dengan ada tambahnya VTube dan VPlus berkolaborasi, maka semuanya jadi mungkin. Ya Bapak Ibu sekalian. Oke, demikian presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga marketing plan ini cukup menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus kalau Bapak Ibu ada bertanya, silakan Anda tanyakan dalam komen di bawah ini. Saya akan menjawab dalam sesi tanya jawab seperti biasa. Terima kasih Anda sudah menonton channel ini. Dan Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe. Karena channel saya ke depan akan lebih berkembang lagi dengan banyak-banyak informasi yang sangat berharga untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Salam VTuber. Double V. Yes, yes, yes.